Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi Gunalindo Pramurti, SPT MS, selaku dosen mata kuliah Sistem Kendali, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil prototipe yang kami sudah buat, yaitu prototipe rumah kubung jamur dengan sistem PID. Tanpa berlama-lama lagi, saya Sebastian Saputra Hari dari IL2C, nomor absensi 21. Saya Celia Yuartika Sari dengan nomor absensi 22. Saya Niki Mutara Putri Berusani dengan absen 15. Saya Muhammad Zidan Kamila, nomor absen 14. Saya Muhammad Reza Katianto dengan absen 13. Pada budidaya jamur umumnya masih menggunakan metode konvensional atau metode manual dan belum menggunakan metode secara otomatis. Nah, hal ini dinilai memiliki keterbatasan atau ketidakefisienan dalam menjaga kestabilan suhu serta konsistenan suhu dalam kubung jamur. Nah, hal ini juga berdampak pada hasil dari kualitas serta kuantitas pertumbuhan jamur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakan pengaturan suhu berbasis otomatis dengan menggunakan metode PID. Nah, metode PID ini dinilai banyak digunakan karena dapat mengurangi kesalahan pada steady state serta menjaga kestabilan suhu tetap pada set point yang diinginkan. Baik, kami menawarkan solusi kepada petani jamur agar sistem controlling para petani jamur ini lebih efektif untuk kedepannya. Dikarenakan cuaca yang tidak menentu, yang kita lihat bahwasannya kadang terkena cuaca hujan yang terus menerus, lalu cuaca panas yang menyerang cukup lama, itu menyebabkan pertumbuhan jamur itu kurang efektif. Maka dari itu kami memberikan solusi, yaitu dengan sistem kendali PID menggunakan Arduino dan dengan komponen seperti kipas dan humidifier. Jadi kipas ini berfungsi untuk menyesuaikan sirkulasi udara di dalam kubung jamur, dan humidifier ini membuat kelembapan di kubung jamur ini terjaga agar stabil. Karena minimal suhu yang diperlukan jamur itu 24 sampai 30 derajat, kami mengambil set point di 27 derajat. Jadi sistem kerja pada prototipe ini, ketika suhu 20 derajat itu melebihi, suhu 27 derajat, maka humidifier dan kipas akan bekerja untuk menjaga suhu agar lembab. Dan ketika suhu itu terlalu di bawah 20 derajat, maka kipas ini akan bekerja secara cepat karena untuk menstabilkan sirkulasi udara yang ada di dalam kubung jamur tersebut. Maka dari itu kami menawarkan solusi kepada para petani jamur agar perkembangan jamur lebih efektif dan lebih berkualitas. Nah, ini saya akan menjelaskan prototipe kubung jamur kami dengan menggunakan sistem software Arduino IDE. Nah, kenapa kami menggunakan Arduino IDE? Alasannya karena stabil dan tentunya memudahkan kami dalam proses pembagian hingga penguploadannya ke Arduino Uno. Nah, Arduino IDE juga dapat mengenal bahasa C atau C++ yang untuk menjalankan Arduino IDE dan menjalankan kendali suhu pada sistem kubung jamur kami. Nah, untuk selanjutnya pada monitoring kubung jamur kami menggunakan software IAI yang dimana itu dari
memproses data pada hubung jamurnya langsung ke Microsoft Excel. Jadi kan kita tidak usah melakukannya secara manual karena sudah otomatis langsung mentransfer datanya langsung ke tabel data dan sehingga dapat dilihat tercatat datanya dan bisa dianalisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen yang digunakan. Jadi dalam sistem hubung jamur ini kita menggunakan komponen yang bernama ada Arduino Uno. Nah, fungsi dari Arduino Uno sendiri itu sebagai otak atau microcontroller utama dari hubung jamur sendiri. Nah, lalu di sini kita ada sensor DHT22. Sensor berfungsi sebagai pendeteksi suhu kelembapan yang ada di dalam ruangan si hubung jamur sendiri. Ya, lalu ada LCD. LCD akan menampilkan data yang dihasilkan dari sistem yang bekerja di sistem hubung jamur. Di sini ada temperatur, ada kecepatan dari si kipas, ada status dari humidifier. Nah, lalu di sini ada dalam hubung jamur sendiri ada kipas yang berfungsi sebagai sirkulasi udara yang ada di dalam hubung jamur sendiri. Nah, kipas sendiri itu digerakkan oleh mousepad yang gunanya untuk mengatur kecepatan dari kipas. Semakin jika suhu di dalam ruangan panas, maka kipas akan berputar semakin kencang. Nah, lalu ada water mist. Ya, water mist itu digerakkan oleh ring light active flow dan transistor yang bekerja jika kalau suhu itu panas, maka water mist akan mengubah air yang ada di dalamnya menjadi uap atau embun yang kemudian akan melembabkan suhu yang ada di dalam ruangan hubung jamur. Oke, di sini saya akan mensimulasikan sistem dari hubung jamur itu sendiri. Di sini tertulis untuk T atau temperatur itu tertulis 29 derajat dengan hasil dari PWM itu adalah 160. Kita akan membuktikan bahwa dengan semakin naik temperatur, maka PWM juga akan semakin naik dengan simulasi menggunakan hair dryer. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dengan temperatur itu semakin naik, maka PWM juga akan semakin naik. Tandanya kipas akan bekerja lebih cepat untuk menurunkan suhu. Nah, di sini terbukti kondisi humidity atau kelembapan itu di bawah dari 80%, maka M atau mist atau water mist itu dia akan menyala dan lampu indikator merah menyala dan modul di sini ada 2 juga ikut menyala. Oke, jadi sekarang dengan kondisi ideal sekarang saya akan menunjukkan bahwa jika temperatur berada di bawah 26,8 maka peak ID akan mati dan PWM akan bernilai 0 dengan simulasi menggunakan es batu. Nah, di sini terbukti bahwa jika temperatur berada di bawah 26,8 maka PID akan mati dan PWM bernilai 0. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan antara hubungan dari PLX Aki dengan sistem yang sudah saya buat. Di sini memiliki fungsi dari PLX Aki itu untuk memudahkan
kita dalam pengambilan data. Caranya yaitu kita hubungkan dari si Arduino ke PLC dengan membuka file dari si PLDAG, lalu kita tekan dari connect. Di sini saya setting dari reset on connect. Jadi ketika kita ingin mengkonekkan, maka data akan terreset. Di sini tertulis dari 26 di bawah dari 26,8 PWM-nya on, PWM-nya off. Nah, di sini saya akan mengetes sampai menggunakan file drive. Bisa dilihat di sini untuk humidifier-nya menyala aktif ketika kelembapan berada di bawah 80 dan kipas berputar 255 ppm jika lebih dari semakin tinggi suhunya. Nah, kekurangan dari PLDAG yang sudah saya buat di sini masih belum bisa terkoneksi dengan IoT. Jadi untuk pengambilan data masih memerlukan koneksi manual, yaitu melalui laptop ke Arduino langsung. Jadi untuk saran pengembangan ke depan mungkin bisa ditambahkan SP32 atau mungkin saran ke depan untuk pengembangan bisa dikaitkan dengan IoT agar pengambilan data ini tidak perlu colok pasang lagi melalui kabel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.